Pertama, pertanyaan dari Pak Wawan tadi ya, apa namanya, bagaimana kita tahu kita mau mati kan? Setiap orang nggak tahu kapan akan mati gitu kan. Cuman di sini menariknya, apa namanya bahasanya itu kan idza hadara ahadakumul maut, artinya sudah ada tanda-tanda, apa namanya seseorang itu mendekati maut gitu ya. Cuman kan tanda-tanda itu bisa dari uban, itu juga tanda-tanda. Mulai sakit-sakitan, gampang sakit itu kan sebenarnya tanda-tanda semua itu kan. Jadi apa ketika mulai ada tanda-tanda seperti itu, walaupun belum pasti kan, semua juga nggak ada tanda-tanda juga bisa aja. Maka sebaiknya apabila intaroka khairon. Nah ini juga menarik nih, kalau lihat tafsirnya ya. Tidak semua harta itu disebut apa namanya, apa di sini khairon itu maksudnya harta yang banyak gitu. Ini dalam apa riwayat kan ada beberapa yang saya ingat itu. Pertama ada seorang yang mau apa namanya tanda-tanda maut itu, kemudian dia tanya kepada Sayyidah Aisyah, ya, apakah aku harus berwasiat ini? Hartamu berapa? Ada berapa hartamu? Disebutkanlah sekian gitu ya. Nggak usah, waris aja, itu segitu mah waris aja, bagi waris aja lah. Itu apa namanya? Biar apa namanya warisnya cukup memadai gitu ya. Juga ada di riwayat lain pertanyaan kepada Sayyidina Ali mengatakan, apakah aku harus berwasiat? Hartamu berapa? Gitu. Hartaku sekian, waris aja lah. Jadi ketika apa namanya seseorang yang akan meninggal itu memiliki harta yang banyak, maka sebaiknya ada apa namanya dilakukan wasiat itu. Tapi kalau pas-pasan ya sudah serahkan aja ke hukum waris gitu ya. Nah, sudah habis duluan nanti ke warisnya nggak dapat apa-apa gitu ya anak-anaknya. Terus yang kedua, kenapa di sini kan ada yang mengatakan bahwa ini dimansuh dengan ayat apa surat An-Nisa ya, yang tentang waris itu. Tapi banyak juga yang enggak dimansuh oleh ayat itu, karena ini masih berlaku. Misalnya kenapa di sini disebut lil walidain, kalau kepada orang tua, kedua orang tua, karena kedua orang tua ini kalau kedua orang tuanya itu non muslim kan nggak dapat warisan. Oh, iya. Gak dapat warisan. Ya, makanya di sini ini tapi bisa melalui wasiat gitu. Ketika apa namanya seorang itu apa orang tuanya non muslim, dia bisa memberikan itu kepada orang tuanya melalui wasiat ini. Jadi masih bisa berlaku melalui jalan ini. Dan juga apa namanya hal-hal lain, misalnya kepada apa namanya saudaranya yang mungkin dia melihat mungkin istri atau apa mungkin kadang kan ayah kondisi macam-macam case-nya ya, kadang bisa ayahnya itu nikah lagi misalnya gitu ya, dan ini kalau pas saya meninggal ini istri ini kasihan ini apa namanya, karena dia nggak punya anak-anak, ini bukan anak-anak dia gitu ya, ini pasti nggak diurus nih. Ya, diwasiatkan dulu kepada ini. Nah, cuman kan ada aturannya sepertiga maksimal gitu ya, dan seterusnya. Ini di luar hibah tadi ya. Nah, semua itu ditegaskan di sini apa bil ma'ruf ya. Dengan baik, dengan adil, jadi walaupun diserahkan kepada yang mewariskan atau mewasiatkan, tapi ada catatannya situ bil ma'ruf ya, hati-hati, harus adil, harus apa proporsional gitu ya, sesuai dengan ma'ruf. Ini juga kan tadi ada pertanyaan hukum adat itu, ma'ruf itu juga kan terkait itu ya, artinya sesuatu yang dianggap wajar gitu ya, apa oleh lingkungan gitu ya, dikenal sebagai sesuatu yang wajar, maka hendaklah ikuti itu gitu. Jadi jangan nyeleneh sendiri atau selama itu tidak bertentangan ya dengan hukum syariat ya. Itu apa namanya sangat apa menarik di sini ya. Dan lain-lain itu
hal-hal yang tadi di ayat yang terakhir itu 182 itu orang yang melihat ada ketidakadilan gitu ya, itu boleh untuk disampaikan dan kemudian diluruskan gitu. Dan kalau diislahkan itu sesuatu yang baik gitu.